Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kita akan membahas pokok bahasan bagian B, kedudukan dan fungsi Kementerian Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Nah, sebelum membahas ini, kita masih mengingatkan pada pertemuan pertama kemarin, kita membahas mengenai pokok bahasan sistem pembagian kekuasaan negara, yang mana telah kita ketahui bersama pada minggu yang pertama kemarin. Minggu yang kemarin kita telah memahami hakikat pengertian kekuasaan negara, mengetahui macam-macam pembagian kekuasaan negara, serta kita juga dapat mengetahui sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia dan bagaimana konsep pembagian kekuasaan negara di Indonesia itu sendiri. Nah, pada pertemuan kedua ini kita lebih rinci lagi membahas mengenai kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Oke, selanjutnya kita lanjut ke peta konsep pertemuan kedua ini. Peta konsepnya judul, ya, kemudian pokok bahasannya bagian B, dan apa saja yang kita ingin capai di pertemuan ini. Ada 4, ya: hakikat, landasan hukum, tujuan dan fungsi, dan pengklasifikasiannya. Kemudian lanjut, ya, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat apa saja? Ya, yang pertama, mendeskripsikan hakikat kementerian negara, ya, dan non kementerian negara. Jadi siswa akan dapat memahami tentang pengertian lembaga kementerian negara dan non kementerian negara. 2. Mengetahui landasan hukum keberadaan kementerian negara dan non kementerian negara. Yang ketiga adalah memahami tugas atau fungsi kementerian negara dan non kementerian negara. 4, ya, mengklasifikasikan kementerian negara dan non kementerian negara. Oke, lanjut. Berikutnya kita akan masuk ke materi pembelajarannya, ya. Kita awali dalam sebuah pertanyaan atau dalam sebuah rasa keinginan tahuan kita, ya. Ini di pokok bahasan bagian B. Deskripsikan hakikat pengertian kementerian negara dan non kementerian. Apa saja pengertian dari kementerian negara dan non kementerian negara? Itu inti dari pertanyaan kita. Untuk menjawab rasa keinginan tahuan kita akan membahas dengan permasalahan sebagai berikut, ya. Kita awali dalam sebuah latar belakang. Lembaga pemerintahan negara di bawah presiden dan wakil presidennya ada 2 macam, ya. Yang membantu presiden dan wakil presiden itu ada 2 lembaga. Yang A adalah lembaga kementerian yang dipimpin oleh menteri, dan lembaga non kementerian yang dipimpin oleh seorang kepala atau ketua. Apa pengertian kementerian negara? Kementerian negara adalah lembaga negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara yang dipilih dan diangkat dan diberhentikan presiden sesuai dengan kewenangannya. Nah, jadi pengertian dari lembaga kementerian negara ini adalah sebuah lembaga negara yang dipimpin oleh menteri-menteri dan diangkat dan diberhentikan oleh presiden sesuai dengan kewenangannya, ya. Oke, itu kementerian negara. Contohnya misalkan lembaga kementerian negara ini adalah adanya lembaga kementerian agama di bawah pimpinan menteri agama, adanya lembaga kementerian sosial di bawah menteri sosial, lembaga kementerian pendidikan di bawah menteri pendidikan dipimpin oleh menteri pendidikan, ya. Atau juga lembaga kementerian kesehatan itu di bawah menteri kesehatan. Oke. Non kementerian negara, ya.
lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang tertentu, baik yang tertentu yang tidak dilaksanakan oleh kementerian dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri yang mengkoordinasikannya atau mengkoordinasikannya atau mengkoordinirnya, ya. Nah, ini jadi contohnya ini, ya. BNN, Badan Narkotika Nasional, itu bukan menteri lembaga narkotika nasional, bukan, ya, tapi ketua atau kepala Badan Narkotika Nasional, tidak menteri dia. Itu adalah contoh lembaga kementerian negara. Oke, berikutnya. Sebutkan landasan hukum tentang kementerian negara dan non-kementerian negara. Di sini ada 4 landasan hukumnya. Yang pertama adalah Bab 5 Pasal 17 Undang-Undang Dasar 45 ayat 1, 2, 3, dan 4 tentang kedudukan kementerian negara. B. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang pengangkatan dan penghapusan kementerian negara. C. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi kementerian negara. Dan yang terakhir D. Keputusan Presiden Nomor 103 atau 103 Tahun 2001 tentang kedudukan lembaga non-kementerian. Jadi berdasarkan landasan hukum keberadaan kementerian negara dan non-kementerian negara ini, yang mengatur lembaga kementerian negara itu ada 4, sedangkan yang satunya adalah mengatur tentang lembaga non-kementerian, ya. Oke, lanjut. Berikutnya ada pertanyaan lagi. Apa saja yang menjadi fungsi atau tugas kementerian negara dan non-kementerian negara? Kita bisa rangkumkan secara umum di sini ada 4 jenis, ya. Yang pertama adalah penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Misalkan di bidang kesehatan, dia yang merumuskan program kerjanya, dia yang menetapkan, dia yang melaksanakan kebijakan di bidangnya. Nah, itu, ya. B. Pengelolaan barang-barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi misalkan Kementerian Kesehatan itu punya rumah sakit, punya puskesmas negeri di seluruh Indonesia, ya, dia wajib, ya, memelihara kekayaan negara itu, milik negara itu, ya, sesuai dengan tanggung jawabnya. Begitu juga dengan Kementerian Pendidikan, ya. Kementerian Pendidikan membawahi sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Dia wajib memelihara dan, ya, memelihara sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia itu sebagai milik negara. Oke, berikutnya. Yang C. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Jadi misalkan Kementerian Pendidikan, ya, dia akan mengawasi semua lembaga-lembaga pendidikan di seluruh Indonesia. Begitu juga dengan lembaga Kementerian Kesehatan, dia akan mengawasi semua rumah sakit dan puskesmas yang ada di seluruh Indonesia di bidangnya, ya, dan kebijakan-kebijakannya. Yang D. Pelaksanaan kegiatan teknisi dari pusat sampai ke daerah yang berskala nasional. Jadi kebijakan misalkan di Kementerian Pendidikan, kebijakan tentang kurikulum pendidikan itu berskala nasional dari pusat sampai daerah. Itu dia harus awasi kegiatan itu, ya. Dia harus laksanakan kegiatan itu. Oke, itu contohnya saja. Berikutnya ada pertanyaan lagi yang terakhir, ya. Bagaimana pengklasifikasian antara kementerian negara dan non-kementerian negara? Oke, kita jawab pertanyaan ini, ya. Pengklasifikasian kementerian negara dan non-kementerian negara. A. Kementerian negara dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis atau 4 macam. Yang pertama adalah Kementerian Koordinasi di bidang politik, hukum, dan keamanan. Itu membawahi ada 6 kementerian, ya, membawahi 6 kementerian. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM,
Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selanjutnya, Kementerian nomor 2, ya, koordinasi Kementerian nomor 2, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, membawai 10 kementerian, ya, lembaga kementerian. Yang pertama adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Berikutnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Ini di bawah koordinasi Kementerian Koordinasi di bidang perekonomian. Oke, yang ketiga, Kementerian Koordinator di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ini ada 8, ya, membawahi kementeriannya. Yang pertama adalah Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Teknologi dan Perguruan Tinggi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya koordinasi yang keempat, ya. Nah, Kementerian Koordinasi di bidang kemaritiman, ada 4 kementerian di bawahnya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan yang terakhir adalah Kementerian Pariwisata. Semua itu adalah 4 koordinator di bidang kementerian negara, ya. Kemudian lanjut ke B, non kementerian negara. Di non kementerian negara ini ada 31 jenis lembaga di bawah lembaga non kementerian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia di bawah koordinasi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kementerian Geospasial, ya. Kemudian yang ketiga adalah Badan Intelijen Negara, BIN. Yang keempat adalah Badan Kepegawaian Negara di bawah koordinasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi dan Reformasi Birokrasi, ya. Oke, berikutnya nomor 5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana di bawah koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nomor 6. Badan Koordinasi Penanaman Modal di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, ya. Nomor 7. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. Berikutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Badan Narkotika Nasional. 10. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 11. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. 12 adalah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Berikutnya nomor 13. Badan Pengawasan Obat dan Makanan di bawah koordinasi Menteri Kesehatan. 14. Badan Pengawas Tenaga Nuklir di bawah koordinasi Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 15. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 16. Badan Pengendali Dampak Lingkungan di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup. 17. Badan
pengkajian dan penerapan teknologi di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. 18. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di bawah koordinasi Menteri Pengkoordinasian Bidang Ekonomi. 19. Badan Pertanahan Nasional di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri. 20. Badan Pusat Statistik di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Oke. Nomor 21. Badan SAR Nasional. 22. Badan Standarisasi Nasional di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. 23. Badan Tenaga Nuklir Nasional di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. 24. Badan Urusan Logistik atau kita kenal dengan Bulog di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Yang 25. Lembaga Administrasi Negara di bawah koordinasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi. Reformasi birokrasi. Berikutnya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. 27. Lembaga Ketahanan Nasional. 28. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan. 29. Lembaga Penerapan dan Administrasi Nasional. 29. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, kita kenal dengan LAPAN, di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. 30. Berikutnya 30. Lembaga Sandi Nasional di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Yang terakhir adalah Badan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di bawah koordinasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, sampai di sini materi kita. Pada kesempatan kali ini kita tutup. Pertemuan kedua ini seperti biasa adalah uji kemampuan peserta didik sesuai dengan materi yang di atas tadi. Ada 10 soal yang harus kalian taklukkan dengan cepat, ya. Oke, nomor 1. Oke, nomor 2. Tentang landasan hukumnya. Lanjut, nomor 3. Masih berkenaan dengan landasan hukum. Nomor 4. Tugas dan kewenangan Presiden. Dibantu oleh 2 lembaga. Lembaga apa saja? Oke. Nomor 5. Oke, berikutnya nomor 6. Pengecualiannya. Oke, lanjut nomor 7. Mengenai pengklasifikasian Kementerian Negara. Nomor 8. Oke, selanjutnya nomor 9. Barusan kita bahas tadi. Nomor 10 terakhir. Oke, selesai. Terima kasih atas perhatiannya.
Semoga video pembelajaran kedua ini dapat bermanfaat bagi kalian. Dan ingat, tugas kalian adalah mencatat kembali materi ini dalam buku catatannya yang rapi. Ingat, buku catatannya disampul, jangan tidak disampul. Dan tugas ini kita satukan dengan tugas pada pertemuan pertama kemarin ya. Tapi dikasih tanggal. Setiap kali pertemuan kita kasih tanggal di pojok kanan ya, atau di pojok kiri bukunya. Yang penting ada batas pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Nanti minggu depannya lagi ada batas pertemuan ketiga. Dan yang terakhir nanti minggu keempat baru dikumpulkan. Ya, nanti tunggu petunjuk dikumpulkan sebagai tugas portofolio. Cara mengumpulkannya nanti tunggu petunjuk di pertemuan ketiga terakhir. Ya, pertemuan keempat kita sudah melaksanakan kegiatan ujian harian atau pengambilan nilai ulangan harian di bab 1. Oke, terima kasih sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.